Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini namanya bajunya biru nih. Dia berultrasin, udah lu mau nyatain. Ini kita masuk dulu ya. Ya nih, jangan kelayan. Masuk dulu sayang. Hari ini kebetulan acara akikahannya putra kami yang keempat. Alhamdulillah dapat jagoan neon. Alhamdulillah. Rangkaian acaranya seperti apa sih Neng tadi? Tadi ada pengajian, terus ada sambutan dari Ustadz, ada doa juga, terus tadi ada gunting rambut juga kan gitu untuk acara akikahannya. Gitu-gitu aja sih, sama tadi ada ceramah sedikit dari Ustadz. Namanya mungkin Neng siapa nih namanya? Namanya Pangeran Aflah ya. Pangeran Aflah Jayden. Artinya apa sih? Artinya itu Aflah itu tangguh ya, keberuntungan, tangguh, kayak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan ini anak impian istilahnya, kita kan punya anak cewek 3, terus pengen punya anak cowok. Alhamdulillah Allah jabal, Allah kasih, jadi beruntung banget gitu. Mudah-mudahan menjadi anak keberuntungan, amin, buat keluarga dan banyak orang. Mudah-mudahan anak yang soleh gitu. Lahirnya mungkin secara normal beratnya? Lahirnya secara normal beratnya di 3,7, panjangnya itu di 50 cm. Kehadiran dari Pangeran Afla nih juga tepat habis sebelum Lebaran. Iya, sebenarnya kita nunggu-nunggu tuh dari sebelum Lebaran tuh, pas puasa tuh. Kapan nih launchingnya ya? Oh mungkin pas malam takbir, ditunggu nggak launching juga. Nah pas Lebaran keberapa itu? Kedua atau ketiga, tanggal 2 itu. Tanggal 2 dia lahir gitu. Nah ini kan bisa dibilang kan kabarnya rencana untuk memiliki baby Afla ini kan sempat rencana bayi tabung, tapi akhirnya normal. Betul. Ya? Jadi kita tuh seminggu sebelum aku positif hamil, sebelumnya itu aku udah konsul sama dokter. Aku bilang, "Dok, aku pengen program nih anak cowok gitu, bisa nggak, melalui apa, ada apa aja." Terus dokter bilang yang pasti akurat, maksudnya yang 90 berapa persen itu ya itu bayi tabung, dia bilang. Oh ya udah, oke. Nah seminggu kemudian aku positif hamil gitu. Positif hamil, aku bilang sama dokter, "Dok, aku positif hamil, gimana ini, masih bisa program nggak?" "Ya nggak bisa Bu," katanya, "udah terbentuk," kata gitu. Aduh gimana ya, aku bilang sama suami, "Gimana nih, aku positif nih, gimana kalau misalnya cewek lagi," gitu kan. Terus kata suami, "Ya alhamdulillah, apa aja yang penting sehat." Qadarullah, Allah kasih tiba-tiba anak cowok. Jadi kita nggak perlu program, nggak perlu keluar uang, Allah langsung kasih. Tapi Neng, seperti apa sih tanggapan dari abang sendiri, kan ini kan untuk pertama kalinya bayi laki-laki? Dia kan orangnya bukan bukan yang tipe ngomong orangnya gitu, maksudnya yang kayak dia seneng ya dia mengekspresikan secara diem-diem, tapi dia bahagia gitu, dia seneng gitu. Jadi ya alhamdulillah dia punya temen lah. Nggak cuma ganteng sendirian, jadi gantengnya nambah, ada 2 orang gitu. Nah ini kan udah berempat, terus udah dapat laki, itu pabrik nggak mungkin ya? Pengennya sih, cuma bapaknya nggak tahu itu. Kemarin dokter bilang, "Gimana nih Pak, udah langsung mau dipasang spiral nggak?" Karena kalau lahiran gitu kan normal, pas rahim masih kebuka kan jadi nggak terlalu sakit ya. Terus bapak bilang ntar dulu katanya. Jadi nggak tahu juga tuh, jadi ya jalanin aja lah. Neng, mungkin pada proses anak laki-laki kan mungkin beda sama anak cewek nih. Mungkin seperti apa sih bedanya anak cowok sama laki pas Bedanya itu rasanya ya, kontraksinya ya. Kalau yang cewek ini aku ngerasa kontraksinya cepat, karena alhamdulillah anak pertama, anak kedua ini Arsila Alia ini
dari kontraksi pembukaan 1 sampai full itu cepet banget kontraksinya. Nah yang ketiga ini dia lambat gitu, sampai pecah ketuban duluan kan. Pecah ketuban duluan, akhirnya aku ke rumah sakit pada subuh. Terus ada pembukaan 3 ke 4, tapi kontraksinya tidak naik-naik gitu loh. Maksudnya kontraksinya jaraknya lama gitu. Akhirnya jangan sampai ini pecah ketubannya semakin sering, tapi kok kontraksinya masih jarang. Akhirnya disuntik, apa itu namanya? Induksi. Ih, Masya Allah, disuntik induksi sampai ke ampun-ampun aku. Aduh, ngerasain nikmatnya itu Masya Allah banget ya anak cowok. Tapi Alhamdulillah pas masuk induksi nggak nyampe 2 menit tuh langsung ngajakin keluar gitu, Alhamdulillah. Yang memilih persalinan normal memang Neng Iya, ini Neng memang memilih persalinan normal karena orang tua Neng normal, keluarga Neng kebanyakan normal, jadi Neng pengen ngikutin orang tua lah. Ini tadi sempat telat sedikit aku nih sebagai rasa syukur mungkin akikah anak terakhir cowok seperti apa nih? Rasa syukurnya apa ya, tak terhingga ya, disyukurilah mau apa ya, yang penting anak tuh sehat, lahiran lancar, normal, nggak ada yang kurang satu apapun, ya Neng syukuri banget lah. Lagi dinikmati nih masa-masa begadang, masa-masa menyusui, lagi dinikmati nih. Ya jadi nikmatlah seorang ibu gitu, mengasihi. Pada akhirnya di tahap tasyakuran bayi laki-laki pertama kali juga ada pembanding dan pembedanya nggak sih Neng? Sama aja sih ya, sama aja lah semua. Kambingnya atau apa jadi dia? Oh iya, kambingnya 2 kan. Kalau anak perempuan kan 1 kambingnya, kalau anak laki 2. Jadi mungkin modalnya lebih banyak kali ya. Tapi alhamdulillah, aduh, anak laki-laki banyak yang support, banyak yang sayang gitu. Jadi alhamdulillah banget lah. Dipanggil apa Neng berarti Neng? Panggilnya Aflah. Mirip siapa sih Neng? Siapa ya, masih berubah-berubah katanya. Kalau masih bayi itu ada yang bilang mirip bapaknya lah, ada yang bilang mirip kakaknya lah, jadi masih berubah-berubah lah. Anak laki-laki ini mengalami baby blues nggak sih Neng? Mungkin saat Enggak sih ya, paling anak pertama aja. Kalau anak udah kedua ketiga udah ngerasain gitu, udah ini biasa aja sih ya. Capek-capek ya pasti ya, begadang, karena begadang menyusui setiap kadang sejam sekali bangun, 2 jam sekali, jadi ya dinikmati aja. Kalau menyusui sendiri prosesnya seperti apa gini? Karena ini laki-laki ya. Lebih ini ya, lebih laki tuh lebih geragas. Kuat ya, lebih kuat gitu. Tapi ya nikmati aja. Kalau kakak-kakaknya siapa yang lebih senang sama adiknya gitu, siapa yang nyamperin? Dua-duanya excited banget, tapi pinter-pinter alhamdulillah. Apalagi anak nomor si Alia itu, si keriting gitu, pinter, nggak ogo kalau kata orang itu, nggak manja. Tapi kalau yang pertama malah manja tuh, jadi nyariin emaknya terus. Kalau yang kedua tuh dia lebih kayak dewasa gitu loh. Tidur juga kalau bilang bunda sama baby ya, Dede tidur sendiri sama mbak ya, iya lebih nurut gitu. Tapi kalau yang si Arsila ini Jelas apa gimana? ya kayaknya nggak tahu deh, mungkin udah gue punya adik 1, ada lagi adik lagi gitu, jadi dibagi gitu ya ininya, sayangnya gitu sih. Bagi waktunya mungkin sama suami gimana? Karena kan ada kakak-kakaknya masih kumpul. Ya suaminya mah nggak apa-apa, nggak diperhatiin juga. Nggak lah, maksudnya kalau suami sih lebih ke anak sih, maksudnya nggak apa-apa, udah anak dulu gitu. rumah tangga aja kan Neng juga sempat lagi vakum di dunia entertain. Iya. Seperti apa sih Neng sekarang kesibukannya? Kesibukannya di rumah, nemenin anak-anak, ngeliatin tingkah laku anak-anak. Ya apalagi sekarang ada baby, ya lebih fokus sama si babynya, menyusui, mengasihi. Kadang juga sedihnya tuh kayak waktu bermain sama Arsila sama Alia tuh jadi berkurang karena harus menyusui kan, yang menyusuinya yang harus 2 jam sekali. Bahkan sebelum 2 jam sekali juga udah menyusui, jadi kadang sedihnya di situ ngelihat anak-anak gitu, kakaknya main-main gak ada emaknya gitu, emaknya sama si baby tuh sedih gitu. Tapi ya alhamdulillah untungnya banyak teman sih di sini, dia mbak-mbaknya juga ajak main, jadi nggak terlalu sepi banget. Berarti sama rindu sama aktivitas syuting video sekarang sih? Kalau rindu, dibilang rindu ya pasti ya rindu ya, karena udah lama kita di dunia itu dan cita-cita juga di situ. Tapi ya semua itu kan nggak ada yang nggak ada yang di dunia entertain ini, nggak ada yang kekal lah gitulah. Ada kalanya kita harus
istirahat dulu gitu, harus fokus dulu dengan job kita, tugas kita sebagai seorang istri, ya harus manut sama suami, harus ada terus di samping anak-anak gitu. Tapi suami ngeridoin nggak sih Neng misalkan balik lagi ke dunia entertain gitu? Mengizinkan nggak? Kalau mengizinkan untuk saat ini belum ya, karena anak-anak masih butuh perhatian dari Neng gitu. Nah, mungkin versi paling baik diri kamu sekarang apa sih Neng? Versi terbaik menurut Saskia Gotik sekarang? Versi terbaik ya sama anak-anak gitu, deket ngelihat perkembangan anak-anak gitu. Jadi apa ya, biasanya kalau bapaknya pergi itu nggak ditangisin, tapi kalau emaknya pergi ditangisin gitu. Jadi disitulah mungkin kalau Neng masih sibuk dengan dunia entertain gitu, Neng pergi nggak ditangisin. Karena pernah kan waktu Arsila kan Neng masih suka nyanyi kan, anak pertama masih suka syuting kerja, Neng pergi biasa aja, malah mbaknya yang ditangisin. Tapi kalau sekarang karena Neng udah setiap hari di rumah sama anak-anak, keluar aja pun ke rumah, keluar rumah ke depan aja udah ditangisin. Jadi itu lebih kayak apa ya, oh lebih ngerasa kayak oh iya dia butuh gue gitu, kayak gitu. Juga punya bisnis juga nih, bisnis baju gitu. Ya itu iseng-iseng berhadiah. Lagi fokus usaha apa gimana? Enggak, itu iseng-iseng berhadiah aja. Itu momen-momen tertentu, lebaran kayak gitu-gitu. Kalau untuk jualan yang fokus ke jualan sih enggak, karena apa namanya, fokus sama anak-anak aja udah riweuh gitu, apalagi tambah yang lain gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke momen aja sih gitu. Bikin yayasan juga Neng, sekolah kafe gitu. Ya itu suami, alhamdulillah cita-citanya suami ya pengen ya sedikit demi sedikit pengen buat tabung masa depan lah gitu di akhirat, mudah-mudahan berkah gitu. Neng Masya Allah juga udah istiqomah berhijab nih. Seperti apa sih Alhamdulillah. perjalanan mungkin istiqomahnya mungkin di kali itu Neng? Perjalanannya apa ya? Ya perjalanan berhijab itu ya nggak mudah sih ya, pelan-pelan proses. Nggak semuanya orang dapat hidayah tuh secepat itu gitu. Nggak semua orang yang beruntung mendapatkan hidayah gitu. Maksudnya kayak berhijab gitu ya, pelan-pelan masih belajar. Mudah-mudahan ya istiqomah lah. Kan banyak orang yang dimimpiin yang pertanda untuk Neng itu apa sih? Kalau Neng nggak ada mimpi sih ya, lebih kayak udah malu aja gitu sama diri sendiri gitu, kayak ya udah saatnya mungkin ya gitu, udah saatnya untuk berubah jadi yang lebih baik gitu. Overall udah berapa tahun yang mungkin istiqomah yang Berapa ya? Kurang lebih segituan ya, 3-4 tahun kurang lebih lah gitu. Ngerawat baby Afla mungkin pakai bantuan bidan dan lain-lain gitu maksudnya? Untuk saat ini masih sendiri, belum dapat babysitter nih, tapi masih dibantu sama mbak sih. Jadi kayak malam begadang tuh masih begadang. Waktu itu kan ada suster, ada yang bantuin. Kalau sekarang lebih banyak sendiri nih gitu. Yang ini kan kakaknya perempuan semua nih. Nanti kan baru datang, baru lahir laki-laki. Cowok. Ada interior yang dirubah nggak sih untuk kedatang? Nggak ada sih, belum. Masih tidur sama Neng. Terus kamar kakaknya juga cuma satu aja, jadi digabung gitu. Jadi si bayi tidur sama Neng, kakaknya tidur satu kamar gitu. Masih belum. Sibuk menjadi ibu mungkin yang bisa dibilang mundur dari dunia entertain nggak sih? Atau bagaimana nanti ke depan? Wallahualam ya, kita ke depan gak pernah tahu gitu. Tapi untuk saat ini Neng lebih fokus sama anak-anak dulu, sama suami dulu. Cari ridhonya suami ridhonya apa, Neng jalanin. Yang penting nggak melanggar lah istilahnya gitu. Itu aja sih. dari keluarga Abang sendiri ini cucu laki-laki pertama atau gimana? Dari keluarga siapa? Abang. Wah, enggak, cucu laki-laki banyak. Sudah mertua Neng itu cucu udah 31. Ini cucu yang ke-31 dia. Kalau dari keluarga Neng mungkin ini yang pertama. Ini yang cowok, enggak. Cucu yang kalau dari keluarga Neng cucu yang ke-12. Gitu. Kalau cowok udah ada. Neng mungkin doanya Neng untuk kelahiran anak. Doanya. Tasyakuran hari ini. Tasyakuran Kak Kika. Untuk tasyakuran hari ini doanya mudah-mudahan si pangeran Aflah ini mudah-mudahan sehat,
harapannya jadi anak yang soleh, terus panjang umurnya, menjadi anak anak kebanggaan lah, amin, mudah-mudahan gitu. Oke. Hah? Penerus bangsa. Penerus bangsa dari Indonesia. Terakhir kita di rumah jadi lebih rame gimana mungkin? Ya seneng nih rame gitu. Neng kan memang orangnya seneng rame kan, seneng kumpul bareng nih. Ini sebelum lahiran aja keluarga Cikarang nih boyong semua ke sini. Ponakan-ponakan kebetulan lagi libur sekolah kan. Jadi ini memang sukanya yang rame-rame gitu. Alhamdulillah.